dan selamat datang di Prosia Today. Saya Safina Rifat akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan kita akan menyajikan rangkuman berita terkini mulai dari berita-berita yang menarik hingga berita harian. Berikut informasinya untuk Anda. Saat ini reporter kami Salsabila Aulia Putri sedang berada di lokasi untuk memberikan laporan terkini mengenai salah satu restoran yang cukup menarik perhatian warga. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Halo teman-teman, saya Salsabila Aulia Putri. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makan yang sangat unik di Jakarta. Mau lihat keseruannya? Yuk ikuti saya. Bagi kamu yang masih bingung saat akan kumpul keluarga atau kongko bersama teman sambil menikmati hidangan istimewa, kini tak perlu khawatir. Di Jakarta ada satu restoran bernama Kampung Kecil yang menyuguhkan makanan khas Sunda dengan nuansa Bali. Lokasinya ada di Jalan Raya Duri Kosambi dan ada beberapa cabang lain di Jakarta, yaitu di Senayan dan Kedoya Puri Kembangan. Dengan tagline rasanya ngeraja, harganya ngerakyat, tempat kuliner ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam. Daya tarik pertama dari tempat makan ini adalah interiornya memiliki format semi-outdoor. Dihiasi kolam-kolam beralas keramik besar dengan air yang jernih. Kamu akan leluasa menikmati santapan yang kamu pesan. Menu makanan yang disediakan sangat beragam, dimulai dari harga Rp18.000 hingga Rp335.000. Menu yang tersedia ialah makanan rumahan seperti aneka ayam, bebek, seafood, dan ragam minuman seperti jus, milkshake, hingga air mineral. Halo Kak, boleh tahu gak apa alasan Kakak lebih milih untuk makan di Kampung Kecil ketimbang di tempat makan lain? Ya karena di Kampung Kecil ini tempatnya luas, terus punya konsep berbeda. Jadi menunya juga menu-menu rumahan gitu. Jadi keluarga besar tuh banyak yang suka dengan menu makanan masakan di sini gitu. Tidak hanya itu, tempat ini mengusung konsep kampung dengan berhiaskan bangunan dan atap bambu yang indah. Jika pada umumnya restoran menggunakan nomor meja, tetapi di Kampung Kecil menggunakan konsep berbeda. Karena meja yang ada pada restoran ini berbentuk saung. Para pengunjung akan dapat merasakan bagaimana menyantap makanan di bawah saung bambu yang unik. Halo Ibu, boleh saya berbincang sebentar? Iya boleh. Ibu kesini sama siapa aja nih Bu? Sama putri saya. Ibu tahu tempat makan Kampung Kecil ini dari mana? Dari awalnya dari Bu Haji RW ngajak saya ke sini dalam rangka acara ulang tahun Pak Haji RW saya. Seperti itu. Ibu, kira-kira Ibu punya gak pesan untuk para teman-teman di rumah yang belum pernah ke Kampung Kecil? Pesannya kalau misalkan kalian ingin mencari menu masakan Nusantara, lebih baik di sini aja. Soalnya makanannya cocok dengan menu kita sehari-hari. Gitu Kak. Jadi teman-teman, Kampung Kecil ini tetap buka meskipun pada libur Natal maupun liburan Tahun Baru. Untuk kalian ingin merasakan suasana pedesaan, kalian bisa mengajak teman ataupun sanak saudara kalian untuk datang ke tempat makan yang unik ini. Makanan di sini juga menyediakan makanan yang khas rumahan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menemani saya. Selamat liburan dan Tahun Baru. Bersama saya Salsabila Aulia Putri dan tim melaporkan. Terima kasih Salsabila atas laporannya yang menarik. Wah, cukup unik ya. Bagi kalian warga Jakarta yang penasaran dengan restoran ini, pastikan Anda merasakan dan mencoba langsung resto Kampung Kecil ini. Berita selanjutnya, kami akan menampilkan pantauan lalu lintas dari Jatiwaringin, Bekasi, yang dimana pada saat proses belajar mengajar sedang aktif, daerah ini bisa disebut dengan daerah dengan tingkat kemacetan yang cukup parah, karena daerah ini merupakan salah satu jalur alternatif menuju Jakarta. Baik, untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan jurnalis SPTV di daerah Jatiwaringin, Bekasi, untuk memantau bagaimana keadaan lalu lintas di sana. Baik, Ardika, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat pagi pemirsa, melaporkan dari daerah Jatiwaringin, Bekasi. Pantauan lalu lintas di tengah libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai lancar. Hal ini dapat dilihat dari ramainya volume kendaraan yang melintas di belakang saya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Pantauan lalu lintas terkini di daerah Jatiwaringin, Bekasi menunjukkan bahwa di tengah suasana libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai lancar.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang pulang ke kampung halaman untuk berlibur, mengingat aktivitas belajar mengajar dan perkantoran sedang libur. Mengingatkan hari ini sedang hari libur Natal dan Tahun Baru, Pak. Iya. Sehingga lalu lintas di DKI Jakarta dan sekitarnya relatif lancar. Karena aktivitas belajar mengajar Libur. sedang libur. Iya. Nah, apakah hal ini berpengaruh, Pak, terhadap jumlah penumpang? Pengaruh, Pak? Pengaruh banget kalau anak sekolah libur itu 30% lah. Turun. Makanya kan rata-rata kalau pagi biasanya customer-nya pagi anak sekolah. Ya kalau libur itu ya pengaruh sih, Pengaruh ya? 30% lah. Misalnya orang kerja. Lalu, Pak, setiap orang kan pasti punya cara sendiri nih, Pak, untuk menahan emosi dan kebosanan setiap bermacet-macetan. Nah, kalau cara yang Bapak lakukan apa, Pak? Biasanya nonton TikTok, YouTube kalau lagi off ya. Untuk ya biar nggak bosan aja. Soalnya kalau di jalan kan panas. Ya kalau kadang-kadang kalau hujan kehujanan, panas-panasan. Kan itu aja. Menurut Bapak, apakah ada tips dari Bapak untuk menghindari kemacetan di daerah Jatiwaringin ini, Pak? Apa ya? Ini sih sabar aja sih. Di Jakarta udah macet sih. Iya. Saban hari saya mah. Macet sih macet. Hujan kehujanan banyak juga banjiran. Ya macet sih. Udah biasa. Ya. Kira-kira ada nggak sih, Pak, saran yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintah untuk mengurangi kemacetan di daerah ini? Terlebih ketika nanti aktivitas belajar mengajar dan perkantoran sudah mulai aktif, Pak. Maunya sih Ditsu sama polisi kalau apa sih di daerah kemacetan yang rawan itu biasanya maunya diturunin personil-personilnya lah gitu untuk ngatur jalan ya sama apa ya kesadaran berlalu lintas lah harus sabar-sabar taati peraturan rambu-rambu lalu lintas saja. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak, untuk wawancaranya, Pak. Baik pemirsa, meskipun lalu lintas di daerah Jatiwaringin terpantau ramai lancar, namun masyarakat dihimbau untuk tetap hati-hati dan mematuhi peraturan yang ada. Demikian laporan lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari daerah Jatiwaringin. Saya Ardika Dharma Saputra dan juru kamera yang bertugas kembali ke studio. Baik, Ardika, terima kasih pantauan lalu lintasnya. Kami akan memberikan informasi terkini dan terbaru untuk memantau lalu lintas di sana. Dan bagi kalian yang mempunyai rencana untuk bepergian melewati jalur Jatiwaringin, dimohon untuk tetap berkendara dengan aman dan memperhatikan kecepatannya. Baik, berita selanjutnya kami akan beralih ke Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat cocok untuk menghabiskan waktu liburan Anda. Lalu, bagaimana pantauan situasi Taman Marga Satwa Ragunan pada saat libur Natal dan Tahun Baru? Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami Rusma Widianti di Taman Marga Satwa Ragunan yang akan melaporkan situasi terkini di sana. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Tidak heran nih kalau Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk mengisi libur panjang akhir tahun ini. Dan dapat kita lihat di belakang saya ini sudah ramai dipenuhi oleh pengunjung sejak pagi hari hingga siang ini mencapai 25.000 pengunjung yang sudah memasuki kawasan Ragunan ini. Libur panjang akhir tahun dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke tempat wisata. Berbagai spot wisata bisa Anda kunjungi di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Taman bermain anak salah satunya. Di sini Anda bisa mengajak anak-anak bermain di area permainan anak. Beragam satwa dapat dilihat oleh pengunjung, mulai dari gajah, singa, dan aneka jenis burung. Burung merak salah satunya. Hewan ini juga banyak ditemukan di luar Indonesia, seperti di Myanmar, Pakistan, dan juga India. Makanannya adalah aneka biji-bijian, rumput, dan juga dedaunan. Dan juga ada beragam jenis satwa langka di sini. Ikan Arapaima gigas misalnya. Ikan ini adalah jenis ikan air tawar terbesar di dunia.
Tubuhnya bisa tumbuh sepanjang 3 meter dan berat hingga 200 kg. Ada 2 ekor Arapaima gigas berusia 3 tahun di sini. Hewan-hewan ini didatangkan langsung dari perairan Amazon, Brazil. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Riva, Kenapa Kakak memilih Taman Marga Satwa Ragunan ini sebagai objek wisata? karena pertama dekat dari rumah, terus juga teduh tempatnya enak buat di healing akhir tahun gitu kan. Oh ya. Kakak kesini dengan siapa aja? Bareng teman-teman. Kakak kesini mau lihat apa aja sih? Pertama mau lihat itu tadi mau ke pusat primata, terus sama lihat singa, jerapah, cuma itu aja sih. Oh ya, makasih ya Kak, selamat Ya. berlibur. Iya, makasih. Nah itu dia pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Selain harga tiket yang murah meriah, warga memilih menghabiskan waktu libur panjang akhir tahun di sini karena lokasinya yang mudah dijangkau. Sementara demikian, saya Rusma Widianti melaporkan dari Ragunan, Jakarta Selatan. Baik, pemirsa, video dari Rusma Widianti tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Kami berharap Anda akan selalu mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat. Saya Safina Rifat dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu saksikan Prosia Today hanya di SPTV dan sampai jumpa.